Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi di bidang teknik elektro, yaitu audit energi listrik. Ya. Lebih tepatnya adalah mengenai beberapa teknik-teknik yang dipakai dalam kegiatan audit energi listrik. Nah, materi ini saya ambil dari pakar audit energi listrik, ya, oleh Bapak Insinyur Karlindungan Marpaung. Ya, beliau adalah pakar audit energi dan juga manajemen energi listrik. Saat ini mungkin sedang bekerja di BNSP, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya, khususnya mengenai sertifikasi manajer energi dan juga audit energi. Nah, di materi beliau ini akan ada beberapa hal-hal yang penting yang bisa kita aplikasikan di materi kita hari ini, materi mengenai teknik-teknik audit energi. Nah, secara umum teknik audit energi itu ada 3, ya. Jadi yang pertama adalah audit energi singkat, ya. Kemudian yang kedua adalah audit energi awal. Kemudian yang terakhir adalah audit energi rinci. Nah, apa itu audit energi singkat? Ya? Secara overview saya coba akan berikan, ya. Jadi audit energi singkat itu adalah audit energi di mana kita hanya mengaudit sebuah bangunan atau gedung berdasarkan data-data yang ada, jadi tidak didasarkan atau tidak ditambahkan dengan perhitungan-perhitungan. Jadi menggunakan data rekening listrik bulanan yang sudah ada kurang lebih selama 1 atau 2 tahun, kemudian dihitung IKE-nya, ya, atau intensitas konsumsi energi, ya. Mana IKE adalah pembagian antara jumlah energi listrik dalam suatu kurun waktu tertentu dibagi dengan meter per persegi. Nah, kemudian untuk audit yang kedua adalah audit energi awal. Ya. Jika audit energi singkat itu belum memuaskan, ya, belum memberikan nilai yang bagus, di sini adalah efisien, maka dilakukanlah audit energi yang kedua, yaitu audit energi awal. Nah, audit energi awal sendiri menggunakan sedikit peralatan dibandingkan dengan audit energi singkat, ya. Jadi menggunakan alat yang berupa alat portable yang tidak begitu kompleks dan bisa dibawa kemana-mana, hanya diukur pada saat tertentu, yang jadi instantaneous. Kemudian dari nilai IKE yang sudah didapatkan di audit energi singkat ditambahkan lagi dengan perhitungan-perhitungan yang ada di audit energi awal. Nah, kemudian dihitunglah IKE yang selanjutnya, IKE yang ada di audit energi awal, ya, dengan perhitungan menggunakan alat yang portable tadi. Yang terakhir adalah audit energi rinci, di mana audit energi rinci lebih menggunakan alat-alat yang lebih kompleks, ya, yang lebih rumit, ya. Tentunya juga akan memberikan nilai yang lebih valid dan juga lebih detail. Nah, alat di dalam audit energi rinci ini biasanya bisa ditinggal, ya, bisa direkod, ya, yang memberikan data logger, bisa direkod beberapa hari untuk melihat performa atau kurva beban yang ada di dalam beban. Nah, oke, itu sedikit overview, ya, mengenai 3 teknik audit energi yang ada selama ini, ya, yang biasa digunakan. Oke, kita akan bermula dulu dari overview singkat, ya, mengenai audit energi, ya, kenapa audit energi itu diperlukan, kemudian pasal-pasalnya dan sebagainya. Nah, di sini ada regulasi, ya, terkait audit energi, yaitu PP nomor 70 tentang konservasi energi. Ada beberapa hal yang menarik di sini, ya. Jadi bangunan-bangunan yang memiliki konsumsi energi yang lebih besar, ya, atau sama dengan 6.000 TOE atau ton oil of equivalent, jadi 6.000 jika dikonversi menjadi konversi minyak, maka dia wajib melakukan yang namanya adalah konservasi energi, ya. Nah, konservasi energi itu dapat dilakukan melalui kegiatan manajemen energi. Nah, manajemen energi sendiri dimaksud dilakukan dalam beberapa hal, ya. Yang pertama, ya,
adalah dengan melakukan penunjukan manajer energi. Manajer energi adalah ketua, di mana ketua manajer energi ini harus memiliki sertifikasi ya. Yang umum digunakan di Indonesia adalah sertifikasi dari BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ya, pelatihan sebagainya, kemudian akan diverifikasi ya oleh pihak BNSP, dan akhirnya akan mendapatkan sertifikat manajer energi. Lalu menyusun program-program konservasi energi ya, setelah ditunjuk seorang manajer energi, tentunya dengan anggota-anggotanya, kemudian disusunlah program-program konservasi energi. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan di dalam menghemat energi ya tentunya. Kemudian melaksanakan audit energi secara berkala. Nah, secara berkala itu seperti apa? Kurang lebih ya, jadi minimum sekali itu satu tahun sekali ya. Jadi setiap tahun kita lakukan audit ya, berapa target yang ditentukan kemarin, kemudian dievaluasi apakah hasilnya sudah cukup baik atau tidak ya. Ketika tidak baik, maka harus dilakukan langkah-langkah penghematan energi ya. Kemudian melaksanakan rekomendasi hasil audit energi dan juga melaporkan pelaksanaan konservasi energi dalam kegiatan audit energi sendiri ya. Jadi rekomendasinya adalah setiap tahun. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini beberapa pelaksanaan kegiatan audit itu ngapain aja ya. Audit ini dapat dilakukan oleh beberapa tahap ya. Jadi di sini yang pertama adalah menentukan lingkup audit ya. Jadi lingkup audit itu seperti menentukan objek auditnya ya. Menentukan objek auditnya, luas bangunan ya, kemudian denah bangunan dan sebagainya. Kemudian membentuk tim ya, tentunya dengan ketua dan anggota, lalu menyiapkan peralatan ya. Peralatan yang disiapkan mulai dari peralatan alat ukur, kemudian peralatan administrasi ya, pencatatan dan sebagainya. Lalu mereview data atau laporan yang ada sebelumnya. Jadi di laporan sebelumnya apakah ada rekomendasinya ya? Apakah di laporan sebelumnya kegiatan audit energi sudah pernah dilakukan atau tidak? Kemudian setelah melakukan persiapan ya, langkah kedua adalah dengan melakukan pengumpulan data. Nah, apa saja data yang dikumpulkan? Yang pertama adalah jenis dan juga spek ya, atau jumlah beban. Contohnya kalau di rumahan atau perkantoran ya umumnya lighting, pencahayaan, kemudian AC ya, air conditioning, dan komputer dan beban lain seperti bisa jadi komputer, kemudian televisi, kulkas, dan sebagainya. Lalu peralatan data ya, data-data yang ada di situ, data storage, kemudian konsumsi energi selama 2 tahun, kita operasi, kemudian observasi, pengukuran, dan juga nanti ada rekap di akhir. Nah, itu untuk tahap pengumpulan data. Kemudian setelah itu kegiatan audit akan masuk ke tahap analisis data. Nah, tahap analisis data ini terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama adalah perhitungan intensitas energi ya. Jadi dalam bahasa umumnya itu adalah IKE ya, intensitas konsumsi energi. Untuk setiap benda itu akan berbeda ya. Untuk setiap benda dia akan berbeda. Ketika bangunan adalah kWh per meter square, kalau industri nanti akan beda lagi ya. Misalkan industri pengolahan kayu nanti bisa berupa kWh per meter kubik ya, dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan output daripada beban sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengukuran ya, pengambilan data, kemudian perhitungan efisiensi energi ya. Setelah dilakukan IKE tadi,
lalu melakukan penghematan energi dan juga analisis kelistrikan yang di situ yang sudah ada di situ. Nah, kemudian yang terakhir di situ nanti ada diskusi dan juga presentasi. Itu biasanya disampaikan oleh ketua auditor yang melibatkan ketua dan tim, kemudian dia akan disampaikan di pihak manajemen bangunan ya, melibatkan staf, kemudian direksi. Di situ akan diberikan beberapa masukan-masukan dan juga saran-saran maupun rekomendasi. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi ini akan selalu berlooping ya, setiap saat akan berlanjut ya, setiap tahun. Secara idealnya adalah setahun akan berlanjut. Nah, persiapan audit ya, tahap yang pertama. Yang pertama kita harus menetapkan area yang akan diaudit ya. Apakah yang diaudit itu hanya misalkan bangunan lantai 1 saja, atau bangunan lantai 2 saja, atau bahkan lantai 1 dan lantai 2. Nah, apakah termasuk dengan bangunan-bangunan yang tidak dihitung secara real, contohnya misalkan lapangan, apakah dimasukkan atau tidak ya? Itu akan dimasukkan ke dalam lingkup audit. Kemudian tentukan tim audit ya, atau SDM yang dibutuhkan. SDM ini harus yang kompeten, mulai dari ketua yang bersertifikasi sampai dengan anggota yang memang benar-benar paham dengan kegiatan audit. Lalu siapkan peralatan audit ya. Audit awal dan kunci tentunya. Kalau audit singkat itu tidak menggunakan peralatan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyiapan dokumen terkait dengan termasuk dengan checklist. Kemudian yang lain adalah mengenai rekap dokumen ya. Nah, persiapan yang pertama adalah lingkup auditnya. Apa itu lingkup audit? Lingkup kegiatan audit yang akan menjelaskan cakupan kegiatan audit ya, energi capaian seluruh unitnya. Kemudian dia akan dibatasi hanya pada area tertentu atau keseluruhan. Jadi ditentukan sub area yang akan kita audit. Nah, prioritas umumnya adalah peralatan-peralatan yang menggunakan energi utama. Contohnya adalah lighting dan juga air conditioning. Itu yang paling banyak di audit di dalam proses manajemen energi. Pada penggunaan gedung ya, di sini bisa kita lihat bahwa penggunaan energi terbesar adalah AC dan juga lighting. Jadi memang dua hal itu adalah bagian dari beban yang paling sering dijadikan sebagai objek audit. Prioritaskan penggunaan energi ya, utama atau yang konsumsinya paling besar ya. Jadi tidak harus energi utama atau tidak harus yang energinya paling besar. Jadi salah satu di antara keduanya. Bisa jadi yang paling besar justru adalah energi lain, seperti katakanlah misal komputer ya, misalkan dalam sebuah ruang tertentu yang tidak harus memerlukan lighting dan AC ya. Jadi program komputer, ada banyak program komputer seperti di industri Bitcoin misalkan, di usaha Bitcoin komputernya dinyalakan tapi ditinggal, tidak memerlukan AC dan juga lighting. Itu bisa juga menjadi beban yang besar. Jadi tidak harus beban yang energi utama, bisa juga beban-beban yang memang paling besar di situ. Jadi tidak harus lighting dan juga AC. Nah, audit energi dia memerlukan beberapa peran kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan melihat dan juga mencatat. Tentunya kegiatan audit akan berkaitan dengan proses pencatatan dan juga lihat data, catat. Kemudian proses mengukur, baik itu menggunakan alat yang portable ataupun yang lebih kompleks. Yang portable contohnya kita bisa pakai mini power meter yang bisa mengukur, yang cukup komplit ya, bisa mengukur tegangan arus Cosby, frekuensi dalam 1 maupun 3 fase. Sedangkan alat ukur yang kompleks kita bisa menggunakan
power meter analyzer yang lebih besar. Lalu kegiatan menghitung, ya, ada juga kegiatan menghitung. Nah, selain perhitungan menggunakan alat, juga ada penghitungan yang tidak menggunakan alat, ya, tetap menggunakan bantuan software dengan Excel untuk menghitung nilai IKE dari beberapa penggunaan data yang ada di 1 atau 2 tahun sebelumnya. Lalu melaporkan atau kegiatan pemberian rekomendasi, ya, setelah dari kegiatan audit yang diberikan, berbagai macam aturan-aturan atau saran-saran yang diberikan bisa dilaporkan ke pihak manajemen. Lalu pedoman pelaksanaan audit, ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai pedoman ketika kita melakukan audit. Jadi ini sebenarnya pedoman juga bisa dilakukan tidak hanya di audit, ya. Jadi 5W 1H, ya. Jadi yang pertama adalah where, di mana, ya, di mana energi itu dihasilkan dan di mana energi itu digunakan. Apakah menggunakan pembangkit listrik tenaga dari PLN, ya, atau dia memiliki PLT sendiri, misalkan PLT surya ataupun PLT air dan sebagainya. Kemudian di mana energi energi bersumber dari mana, kemudian energi digunakan di mana, ya. Pemakaian energi terbesarnya di mana dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah what, ya, apa faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja sebuah pemakaian energi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja pemakaian energi. Lalu ada H, ya, how, bagaimana potret kondisi pemakaian energi, bagaimana kurva bebannya, apakah sudah cukup efisien, ya, apakah sudah cukup teratur dari satu sisi, dari beban pagi dan juga siangnya, apakah sudah cukup. Lalu bagaimana caranya, ya, selain how tadi adalah bagaimana potretnya, kemudian bagaimana cara meningkatkan efisiensinya, ya, seperti apa, apakah menggunakan alat-alat penghematan energi atau yang lainnya. Nah, hasil dan juga dari laporan audit energi itu dapat berupa laporan, laporan kegiatan audit energi. Di sini laporan dimaksud adalah keluaran dari kegiatan akhir, ya, keluaran akhir dari kegiatan audit energi. Laporan di sini ada beberapa bagian, ya, membuat rekomendasi, kemudian laporan yang diperlukan oleh manajemen itu harus dipresentasikan, ya. Kemudian diperlukan juga pertimbangan-pertimbangan untuk membuat keputusan, ya. Misalkan dalam kegiatan audit kita merekomendasikan sebuah penggantian peralatan, jadi peralatan yang lebih hemat, maka harus dilakukan presentasi, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang matang, bagaimana analisis ekonominya, bagaimana kelayakannya, kemudian barulah akan diputuskan, ya, apakah akan diimplementasikan atau tidak. Nah, hasil audit energi ini adalah sebuah contoh potret pemanfaatan energi. Nah, ini bisa dimasukkan dalam laporan, ya. Jadi selain dari laporan berupa tulisan dan data, bisa menggunakan gambar juga. Nah, contoh di sini potret hasil energi dalam pemakaian motor, ya, motor van. Ini bisa dimasukkan ke dalam laporan energi. Lalu pelaksanaan audit, ya, bagaimana pelaksanaan audit mulai dari pertemuan awal sampai dengan laporan akhir, ya. Di pertemuan awal ini kegiatan audit energi diawali dengan pertemuan, ya, antara pihak auditor, ya, yang sudah tersertifikasi dan menggunakan tim, dan juga dengan pihak manajemen atau dari perusahaan maupun industri yang akan diaudit. Nah, kegiatan audit sendiri itu bisa dilakukan oleh manual oleh diri sendiri, ya, dari perusahaan itu sendiri maupun dari pihak eksternal, ya. Jadi bisa dari dua sisi, ya. Kalau memang memiliki auditor yang sudah tersertifikasi, bisa melakukan audit sendiri. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan, ya? Yang pertama adalah ketua tim. Ketua tim tentunya akan memperkenalkan diri dulu, ya, di dalam perusahaan ketika mempresentasikan, ya, memperkenalkan tim, mulai dari anggota-anggota
inti sama dengan anggota operator, lalu menjelaskan maksud dan tujuan audit ya, jadi latar belakangnya seperti apa, kenapa ini harus diaudit ya. Kemudian menyampaikan jadwal kerja dan juga aktivitas yang akan dilakukan selama proses kegiatan berlangsung. Jadi ada timelinenya, berapa bulan kegiatan akan dilakukan, dalam berapa hari, dalam seharinya ada berapa jam dilakukan secara detail, ada pengukuran, ada pencatatan data. Nah, itu harus dilakukan di tahap awal pelaksanaan audit. Lalu di dalam audit itu tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 ya, audit singkat, awal, dan juga rinci. Nah, singkatannya adalah SAR, singkat, awal, rinci, untuk teman-teman lebih memudahkan dalam mengingat-ingat ya, karena kadang terbalik-balik antara singkat, awal, dan juga rinci. Nah, kita akan bahas dulu mengenai audit awal ya, ini yang kedua. Nah, bagaimana cara melakukan audit energi awal ya? Yang pertama adalah mendapatkan data. Nah, apa saja data yang perlu didapatkan? Yang pertama adalah luas bangunan gedung atau luas lantai. Lalu yang kedua adalah rekening ya, tentunya rekening listrik bulanan, dan itu bisa diperoleh bisa dari PPLN ataupun dari rekening cetak ya, yang sudah diberikan biasanya kalau kita membayar listrik. Data yang bisa dipakai adalah 1 hingga 2 tahun terakhir. Lalu selain data rekening listrik, bisa juga menggunakan sumber-sumber energi yang lain, data sumber energi yang lain seperti BBG, bahan bakar gas, kemudian LPG juga bisa ya. Lalu ada BBM kalau memang pakai bahan bakar minyak. Jadi semua sumber-sumber energi historis atau data historis yang dipergunakan dalam kegiatan audit, dalam kegiatan pemanfaatan energi dalam 1 atau 2 tahun terakhir, itu harus dicatat semua. Nah, sedangkan di audit awal yang selanjutnya itu ada juga observasi visual ya, untuk melihat secara umum. Jadi sebenarnya ini masuk di dalam audit singkat ya. Jadi kalau audit singkat itu hanya melakukan observasi visual, itu juga dilakukan di audit di awal untuk melihat kondisi fisik peralatan yang ada ya, secara fisik, secara umum. Nah, ketika dilihat secara umum apakah peralatannya sudah rusak atau tidak ya, dilihat dari luarnya sudah bisa dicek. Kemudian apakah ada kebocoran gas, kebocoran air conditioning ya, kebocoran boiler dan sebagainya. Apakah ditemukan adanya kerusakan? Nah, itu dimasukkan di dalam audit energi singkat, di mana audit energi singkat juga akan masuk ke dalam proses audit energi awal. Lalu setelah itu adalah melakukan perhitungan ya. Setelah kita lihat punya data konsumsi listrik bulanan, kita akan melakukan perhitungan IKE ya, atau intensitas konsumsi energi. Dimana IKE ini adalah merupakan kecenderungan konsumsi energi ketika kita melakukan penggunaan energi ya, mengetahui kondisi operasi peralatan energi, apakah efisien atau tidak, lalu status konsumsi energinya terhadap perubahan yang ada ya. Ketika misalkan kita sudah melakukan perubahan, misalkan peralatan yang lebih hemat ya, PHE, peralatan yang hemat energi, katakanlah lampu sudah diganti, apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan, kemudian menentukan potensi penghematannya atau PHE. Jadi di sini ada istilah PHE, yaitu peluang hemat energi. Setelah melakukan perhitungan IKE ya, selanjutnya kita akan melakukan sedikit perhitungan ya. Jadi di dalam audit awal itu ada sedikit perhitungan. Kalau audit singkat tidak ada perhitungan sama sekali. Nah, salah satu yang akan dihitung di sini adalah perhitungan menggunakan alat-alat yang portable. Nah, yang pertama kita tentunya harus mendapatkan data. Nah, apa saja data yang harus didapat? Yang pertama adalah data tapak, denah, dan potongan bangunan gedung yang akan diaudit seluruh lantai tentunya. Tergantung dari batasan masalah ya. Kalau seluruh bangunan berarti seluruh lantai harus didapatkan.
Lalu adalah instalasi pencahayaan bangunan gedung ya. Jadi bagaimana single line diagram dari masing-masing lantai itu juga harus diperhatikan. Ya, jumlah titik lampu, jumlah lampu per titik lampu, kemudian jenis lampu, berapa lumennya, berapa lux standarnya, itu harus didapatkan. Lalu SLD atau single line diagram garis tunggal, lengkap dengan penjelasan mengenai penggunaan daya listriknya. Jadi tidak hanya lampu di sini yang lebih lengkap, ada sampai dengan AC, sampai dengan peralatan komputer, sampai dengan televisi, sampai dengan kulkas mungkin ya, sebagainya. Lalu penyambungan daya listrik PLN serta cadangan-cadangan LG yang mungkin digunakan di dalam sebuah gedung. Contohnya yang paling umum adalah genset atau generating set, itu juga harus dimasukkan. Lalu rekening listrik bulanan yang diperoleh bisa dari 1 tahun terakhir, bisa dari rekening maupun bisa dari website PLN maupun dari rekening cetak yang ada yang sudah dibayarkan, dan juga BBM, jangan lupa BBM, BPG, air itu juga akan menjadi objek yang dibutuhkan juga. Lalu yang tidak kalah penting adalah ada istilah dengan nama BOR ya, atau Board Bed Occupancy Rate. Itu adalah istilah berapa persen sebuah tempat hunian itu dihuni. Nah, ini lebih ke bangunan-bangunan yang memiliki tingkat hunian seperti rumah sakit, kemudian hotel dan sebagainya. Lalu bisa kita lihat juga di sini di dalam audit energi singkat itu perlu melakukan pemeriksaan availability dan juga kondisi kerja dari beberapa bagian ya.